diskusi berkaitan dengan wacana impeachment presiden, dan itu menjadi mencuat karena berbagai realitas politik yang terjadi. Nah, tapi lagi-lagi kalau kita kembalikan pada konstitusi, karena memang guidance ataupun petunjuk untuk melakukan impeachment pemakzulan terhadap presiden itu ya haruslah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam konstitusi UUD 45, tepatnya pada pasal 7A UUD 45. Nah, di antara berbagai macam definisi ataupun alasan-alasan yang dapat mengimpeachment presiden, ada satu alasan yang kemudian bisa kita konteskan dengan realitas hari ini. Salah satunya adalah tentang persoalan apa presiden dapat impeachment jika kemudian presiden melakukan perbuatan yang tercela. Nah, tetapi lagi-lagi definisi ini memang adalah sebuah definisi yang sangat debatable. Definisi yang sampai detik ini ya tidak ditemukan apa yang dimaksud sejatinya dengan uh, perbuatan tercela tersebut, sehingga menimbulkan perdebatan yang akademis maupun perdebatan yang sifatnya praktis gitu. Nah, dan dari berbagai macam pandangan kita bisa melihat bahwa telah banyak disampaikan tentang yang dimaksud sebagai perbuatan tercela, atau para akademisi telah menafsirkan apa yang dimaksud sebagai perbuatan tercela dalam frasa pasal 7A UUD 45 tersebut. Di antaranya misalnya pelanggaran undang-undang dasar, pelanggaran terhadap norma-norma moral, pelanggaran terhadap norma-norma agama, ya, dan berbagai hal-hal yang sifatnya bernilai etis itu. Yang kalau kita lihat ya pada prinsipnya pelanggaran terhadap moral, pelanggaran terhadap nilai adat, pelanggaran pada hukum-hukum yang tidak tertulis dan lain seterusnya, ini adalah sesuatu yang sifatnya bersifat abstrak ya. Bersifat abstrak dan of course sangat sulit kemudian untuk bisa dijadikan sebagai pedoman. Dalam hal ini tidak kokoh jika dijadikan sebagai pedoman untuk mengimpeachment presiden. Artinya bahwa kalau kita lihat walaupun UUD 45 telah membuka pintu masuk untuk presiden itu bukanlah seorang pejabat yang kebal hukum. Presiden bukanlah seorang pejabat yang tidak dapat diberhentikan, tetapi presiden itu adalah pejabat yang memang dapat diberhentikan karena konstitusi mengamini hal tersebut. Dengan ada banyak frasa-frasa yang kemudian menjadi syarat-syarat presiden dapat diberhentikan. Tapi kembali lagi ya, cuma ada satu alasan yang kemudian sangat menimbulkan multi interpretasi. Itu yang kita bicarakan, yaitu tentang masalah impeachment presiden dalam hal presiden melakukan perbuatan tercela. Ini dia bersifat abstrak, dia tidak tertulis gitu kan. Nah, tentu ini sangatlah bagi sebuah negara hukum seperti Indonesia ini sangat tidak pas ketika itu digunakan dalam hal ini, ketika tidak diberikan penjelasan secara detail tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan tercela tersebut. Nah, walaupun kita tahu ya semua itu kembali kepada DPR untuk memutuskan gitu, ya kan. Nah, tapi lagi-lagi frasa perbuatan tercela ini juga bisa menjadi ruang masuk bagi parlemen untuk dapat dimanfaatkan, dapat di otak-atik sedemikian rupa ya, artinya menciptakan konflik of interest. Misalnya ada parlemen atau anggota parlemen yang tidak bersepakat untuk mengimpeachment presiden, ya mereka bisa mengatakan bahwa apapun perbuatan presiden yang dinilai oleh sebagian orang adalah perbuatan tercela, tapi kalau DPR mengatakan itu bukan perbuatan tercela, kan otomatis ya tidak akan mungkin terjadi impeachment ataupun pemakzulan presiden. Karena lagi-lagi kalau bicara tentang impeachment ya legal standingnya itu adalah milik DPR gitu kan. Ini sudah ditetapkan dalam UUD 45. Nah, ini bisa menjadi bahan mainan bagi mereka-mereka yang memiliki konflik of interest di DPR gitu kan. Kita tahu memang secara teknis, secara mekanisme ya agak rumit, agak berbelit-belit dalam proses penjatuhan impeachment terhadap presiden. Tapi ya jangan, kita tidak masuk pada wilayah itu, kita masuk pada wilayah tentang kualifikasi presiden dapat impeachment ya. Yang saya bahas kali ini adalah salah satunya adalah tentang perbuatan tercela itu sendiri. Sampai detik ini ya saya menganggap bahwa perbuatan tercela itu ya memang masuk dalam klaster presiden melakukan pelanggaran etika, presiden melakukan pelanggaran moral, presiden melakukan pelanggaran terhadap norma adat dan lain-lain seterusnya. Ya. Yang sifatnya etis itu harusnya masuk pada wilayah perbuatan tercela. Ini sangat penting supaya kita bisa men-challenge keadaan yang ada hari ini kan.
Karena hari ini banyak yang berpandangan bahwa ada sikap dari presiden kita yang kemudian dianggap sebagai perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang yang menjabat aktif sebagai presiden. Ya, yang disebutkan dengan istilah cawe-cawe politik, gitu kan. Banyak yang kemudian menganggap itu adalah sesuatu yang tidak etis, sesuatu yang melanggar prinsip kenegarawanan seorang presiden, ya kan. Ya, juga banyak juga yang mengatakan bahwa perbuatan tercela juga dimaksudkan dengan perbuatan yang kemudian perbuatan yang dapat merendahkan atau menjadi merusak citra kehormatan daripada presiden atau wakil presiden itu sendiri, gitu kan. Nah, jadi tapi kalau kita bicara tentang masalah itu semua, ya itu lagi-lagi adalah sesuatu yang memang uh, bersifat abstrak, karena sifatnya adalah value, sifatnya adalah nilai-nilai yang tidak bisa kemudian di ditekstualkan dalam bentuk yuridis, dalam bentuk undang-undang yang tertulis tentunya. Jadi ini sangat menarik ini kan. Di satu sisi Undang-Undang Dasar mengakomodir bahwa presiden dapat diberhentikan karena perbuatan tercela, tapi di satu sisi kita mengalami ketidakpastian hukum. Mengapa ya? Karena tidak ada penjelasan yang rinci, penjelasan yuridis yang kemudian dapat digunakan atau memberi definisi terhadap apa itu perbuatan tercela, sehingga ini bisa dimanfaatkan bagi orang-orang yang memiliki konflik interest untuk dalam hal menjatuhkan presiden, bisa dimanfaatkan untuk ya tadi, bisa untuk bargaining mestinya, atau bisa untuk kemudian ya kalau misalnya presiden adalah bagian daripada fraksi dia, presiden bagian daripada yang dia dukung, maka tentu tidak akan menjadi impossible untuk presiden dapat di impeachment. Ya, kira-kira publik kemudian harus mengawal dan harus mendesak agar perbuatan tercela ini ya harus dipahami secara kita tuntut kepada DPR kita ya untuk memberikan kepastian hukum, supaya karena agak sulit ini kita tentu mengatakan bahwa misalnya presiden dalam hal ini yang kemarin ramai cawe-cawe politik, ya kan, terlibat dalam seperti mau mengintervensi perpolitikan tanah air dalam hal penentuan capres cawapres, kita anggap sebagai sebuah perbuatan tercela. Tapi lagi-lagi ya kalau DPR mengatakan itu bukan perbuatan tercela kan juga bahaya kan. Jadi persoalannya yang mana yang mau diikuti. Ya, tapi lagi-lagi dikembali kepada ketidakpastian hukum, ketidakjelasan norma perbuatan tercela dalam UUD 40. Sehingga ya kita menginginkan agar kalau menggunakan akal sehat ya sebetulnya perbuatan-perbuatan itu bagi saya adalah perbuatan yang merendahkan citra ataupun kehormatan daripada presiden yang intervene yang melakukan mencoba untuk ikut cawe-cawe gitu kan. Tapi ya lagi-lagi itu semua diputuskan. Nanti kalau saya bicara begini disebutkan sebagai sebuah tafsir, saya tidak tahu kan begitu kan. Sehingga tafsir yang datangnya dari pikiran saya sendiri, padahal ini adalah pikiran-pikiran akal sehat sebetulnya kalau misalnya orang yang mendengarnya juga orang yang punya akal sehat tentunya.